Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safika didatangkan di sini ingin menjelaskan tentang sistem pendidikan di Singapura. Seperti yang kita tahu, negara Singapura itu sudah diakui oleh dunia. Lulusan-lulusannya sudah mendapatkan pengakuan baik dalam dunia internasional. Latar belakang dari negara Singapura sendiri, karena dia sudah dianggap negara yang dianggap paling maju, maka banyak sekali menarik wisatawan-wisatawan asing, termasuk siswa-siswa juga Indonesia yang ingin untuk melanjutkan pendidikannya di Singapura. Singapura sendiri adalah negara dengan luas 40 km dari barat sampai ke timur, dengan jumlah penduduknya yaitu 5 juta jiwa. Tapi dengan jumlah penduduk yang sedikit dan wilayah yang kecil ini tidak mengecilkan hati para warganya untuk memajukan negara tersebut. Seperti yang kita ketahui juga, negara Singapura menjadi pusat pendidikan dunia dengan berbagai macam pilihan sekolahnya, yaitu diantaranya ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, dan juga ada sekolah internasional. Sistem pendidikan di negara Singapura ini memiliki visi bahwa setiap siswa itu memiliki sesuatu yang unik. Jadi para pengajar atau pendidik di sana itu benar-benar mengeluarkan potensi pada setiap siswanya, seperti itu. Karena sifat pendidikannya yang juga fleksibel, sehingga pendekatan terhadap siswanya juga fleksibel, seperti itu. Jadi karena visi mereka bahwa setiap siswa itu memiliki hal yang unik, maka kreativitas, kemampuan yang ada pada diri tiap siswanya benar-benar potensi itu dimunculkan agar memberikan dan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten, seperti itu. Di kawasan Asia Tenggara sendiri ada 86.000 pelajar internasional yang melanjutkan pendidikannya di Singapura. Kemudian Singapura ini adalah negara yang mempertemukan antara budaya barat dan budaya timur, sehingga negara ini adalah negara kosmopolitan, seperti itu. Jadi karena percampuran antara budaya barat dan budaya timur, kebijakan pendidikannya yaitu setiap siswa memiliki bakat yang unik itu tadi, maka berdasarkan pemikirannya kurikulum di sana juga mengikuti fleksibel yang ada pada setiap siswa. Bahasa yang dipelajari di Singapura itu ada dua, yaitu ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Kurikulumnya yang lengkap, sehingga hasil lulusannya juga berkompeten, seperti itu. 4 lembaga utama dalam pendidikan. Ada lembaga pemerintahan, yaitu sekolah yang dibiayai oleh lembaga pemerintahan, ada sekolah dasar dan sekolah menengah. Kemudian yang kedua ada universitas lokal. Jadi universitas lokal ini pendidikan yang diampu yaitu pendidikan teknik atau politeknik pasca menengah. Kemudian yang ketiga ada sekolah swasta dasar dan menengah. Dan yang keempat ada sekolah sistem luar negeri atau asing internasional, seperti itu. Jadi 4 lembaga utama ini yang memiliki peranan
khusus dalam kurikulum di Singapura. Nah, pendidikan di Singapura sendiri dimulai dari pendidikan prasekolah atau taman kanak-kanak yang dimulai dari usia 3 tahun. Jadi usia 3 tahun di Singapura itu sudah sekolah ya. Berbeda dengan kita. Mungkin kita di Indonesia dimulai dari umur 4 di PAUD ya, seperti itu. Kemudian di taman kanak-kanaknya dimulai dari umur 5 sampai 6 tahun. Tapi kalau di Singapura itu dari usia 3 sampai 6 tahun itu sudah masuk pendidikan prasekolah seperti itu. Kemudian setelah prasekolah ada sekolah dasar. Jadi sekolah dasar dari umur 6 tahun yang ditempuh selama 4 tahun di sana. Jadi 4 tahun dasar pertama itu dimulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Kemudian yang 2 tahunnya karena tadi ditempuh 6 tahun ya. Jadi yang 4 tahun di sekolah dasar pertama 1 sampai kelas 4, kemudian yang 2 tahun di masa orientasi yaitu kelas 5 sampai kelas 6 seperti itu. Kemudian sekolah berkelanjutan ini lamanya sekitar 4 sampai 5 tahun. Ada juga sekolah institusi kesenian swasta. Jadi pada saat ini di Singapura itu ada 2 sekolah yang melaksanakan institusi kesenian swasta ini. Jadi ada sekolah khusus tentang kesenian di sana ya. Kemudian ada juga sekolah swasta yang menyediakan berbagai jurusan. Jadi di sana juga banyak sekolah swasta yang berdiri yang jurusannya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ada jurusan teknologi, informasi, kemudian ada teknik juga seperti itu. Dan mereka sekolah-sekolah swasta itu memberikan lulusan itu ada yang sertifikat, kemudian lulusan diploma juga ada juga lulusan sarjana dan juga pasca sarjana. Jadi karena swasta jadi pendidikannya di situ dikelola oleh masing-masing lembaganya seperti itu. Kemudian tujuan pendidikan di sana karena tadi mereka memiliki pemahaman bahwa siswa itu memiliki hal yang unik seperti itu. Jadi Singapura itu memiliki visi memberikan kesempatan pada siswanya untuk bisa merasakan aturan sistem pendidikan yang ada di sana dengan para guru yang meletakkan keunggulan siswanya sebagai bagian dari komunitas dunia. Jadi keunggulan-keunggulan yang ada pada masing-masing siswa itu benar-benar diakui oleh guru-guru di sana sehingga mereka para siswa itu tidak ragu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Keunggulan siswa itu juga diakui karena sebagai komunitas dunia. Jadi keunggulan siswa itu ditonjolkan agar keunggulan-keunggulan itu benar-benar bisa menjadi pengakuan internasional oleh dunia. Nah, biayanya sekolah di situ bergantung pada program studi masing-masing. Jadi setiap program studi memiliki biaya yang berbeda-beda. Lulusan-lulusan Singapura itu pasti diakui oleh dunia internasional karena kurikulumnya juga termasuk kurikulum yang lengkap. Ada kurikulum tahap anak-anak atau di sini taman kanak-kanak ya, itu ada 2 sesi pelatihan dan itu lamanya 2,5 jam sampai 4 jam. Sekolahnya hanya 5 hari setiap minggunya. Jadi tidak memberatkan siswanya ya karena umurnya yang masih dini, masih kecil. Jadi pembelajarannya juga nggak terlalu lama sehingga mereka tidak bosan seperti itu. Nah, kurikulumnya di Singapura itu ada yang
ada juga pelajaran tentang bahasa Inggris, seperti itu, ada pelajaran tentang bahasa daerah dan juga matematika. Kemudian tambahannya ada tambahan pelajaran musik, kesenian, dan juga ada kerajinan tangan. Jadi di Singapura itu juga mempelajari yang sama dengan kita di Indonesia. Namun di Singapura benar-benar mengikuti perkembangan setiap siswanya, seperti itu. Apabila ada perkembangan-perkembangan baru, maka yang dilakukan oleh para pengajar di sana, mereka juga akan memperbaharui itu silabus atau kurikulum yang ada pada saat itu. Jadi mereka selalu mengupdate, selalu mengganti silabusnya. Kemudian karena setiap siswa itu memiliki potensi seperti itu, maka harapan para guru di sana siswa itu agar bisa memiliki pemikiran kritis dan pengetahuannya juga luas, seperti itu. Metode di Singapura pembelajarannya karena bertaraf internasional, maka setiap pelajar yang akan melanjutkan belajar di Singapura harus benar-benar menyiapkan secara matang agar dapat berkompetisi, seperti itu. Karena kompetisinya di sana sudah bertarafnya internasional, seperti itu. Kemudian pembelajaran di Singapura itu juga ada evaluasinya yang berupa ujian nasional. Namun ujian nasional ini tidak menentukan siswa ini lulus dalam suatu jenjang, hanya untuk mengetahui seberapa besar pemahaman mereka terhadap pembelajaran di sekolah. Jadi di Singapura itu dari kelas 4 atau kelas 5 normal akademik itu sudah ada tes yang disebut dengan tes no level atau tes secondary school. Jadi di sana tesnya terdiri dari 7 pelajaran. Ada 5 mata pelajaran pokok dan 2 mata pelajaran pilihan, ya. Jadi yang diujikan 7 pelajaran itu, ya. 5 pelajaran pokok yang diujikan ini ada bahasa Inggris, ada matematika, ada IPA, biologi, kimia, dan juga fisika. Kemudian untuk mata pelajaran pilihannya yaitu tentang IPS, yaitu tentang sejarah, sosiologi, geografi. Kemudian juga ada pilihan tentang food and nutrition, seperti itu. Ada IT, ada desain, dan juga teknologi. Yang kesemua pelajaran itu memiliki nilai-nilai minimumnya. Jadi apabila ada siswa yang tidak lulus atau di bawah nilai minimum, mereka bukan langsung tidak lulus, tetap lulus, namun ada nilai merah di dalam penilaiannya. Jadi ketika ada nilai merah itu, jika ingin merubahnya, maka harus mengulang sekolah lagi selama 1 tahun di kelas yang sama. Kemudian apabila siswa itu sudah lulus dengan nilai poin 1 sampai 14, maka mereka bisa langsung melanjutkan ke junior village selama 2 tahun. Apabila tidak, maka mereka hanya bisa memiliki tujuan pendidikan yaitu di Centralis Institute yang lama pendidikannya yaitu selama 3 tahun. Jadi jauh lebih lama lagi, ya, apabila nilai minimum kita di situ rendah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang Singapura. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.